Video kali ini saya akan berbicara terkait perkembangan sastra Indonesia sebelum sastra Indonesia, bahkan sastra Nusantara, dan juga periodisasi dalam sastra Indonesia. Simak video berikut. Dosen nyentrik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Fatoni di kanal Dosen Nyentrik. Pada video kali ini saya akan berbicara tentang sastra Indonesia, ya, khususnya tentang sejarah sastra Indonesia. Pada video sebelumnya saya sudah mengatakan bahwa belajar sastra Indonesia itu tidak bisa dilepaskan dengan sejarah itu sendiri. Nah, ketika kita melihat bangsa Indonesia ini baru dinyatakan ada atau merdeka pada tahun 1945. Nah, akan tetapi sebelum era kemerdekaan itu, ya, sudah ada geliat-geliat kesusastraan. Nah, terus disebut apa? Pada waktu itu kan Indonesia belum ada. Lah, itu pertanyaan yang cukup menarik, ya. Nah, pada kala itu disebut sebagai sastra Nusantara. Mengapa? Karena ya dulu penyebutannya adalah Nusantara. Ya, jadi penamaan itu mengikuti apa yang ada. Ya. Pola-pola semacam itu bahkan terus diterapkan sampai pada detik ini. Nah, sedangkan bahasa Indonesia sendiri itu baru lahir pada tahun 1928. Ya. Ketika menengok sejarahnya, bahasa Indonesia ini lahir dari bahasa Melayu. Ya, makanya ketika kita melihat bahasa Indonesia dan bahasa Melayu itu ada kesamaan, ya, di satu rumpun. Ya, kalau teman-teman belajar tentang bahasa pasti akan memahami terkait itu. Tapi pada video kali ini saya tidak lebih mengkerucutkan pada topik bahasa, ya, tetapi lebih ke sastra Indonesianya. Lah, dalam Sumpah Pemuda, ya, itu jelas, ya, diakui bahwa bahasa Indonesia ini lahir sebagai bahasa persatuan, terbentuknya NASA Nasionalisme Indonesia. Nah, pentingnya itu masuk ke Undang-Undang Dasar 1945. Nah, tetapi pada kala itu, ya, sebelumnya yang sudah kuat ini adalah sastra Sunda. Sastra Sunda ini jadi menggunakan bahasa Sunda. Nah, itu sudah sangat kuat, ya, pada kala itu. Ya, sastra Sunda tentunya ini kerap kali ditulis oleh orang-orang yang dari Sunda, ya. Nah, kan tetapi saat itu masih menggunakan bahasa-bahasa percakapan sehari-hari, ya, mengisahkan kehidupan nyata. Mulai dari cerita bersambung yang ditulis dalam surat-surat kabar, ya. Dan juga mulai bermunculan pada abad 19 itu roman-roman, ya. Baru pada awal abad 20 penulis dari Jawa mulai muncul, kemudian muncul juga dari Ambon, ya, dan orang Indo, ya. Orang Indo itu untuk penyebutan ras, ya, campuran. Lah, kemudian muncul juga Balai Pustaka pada 1920. Lah, tentunya era Balai Pustaka dan era Pujangga Baru ini sebelum adanya Indonesia. Nah, itu nanti akan kita kaji, akan kita bahas, akan kita singgung pada topik di video selanjutnya. Nah, lantas sastra Indonesia sendiri itu lahir pada tahun berapa? Lah, masa kelahirannya atau masa jadinya itu terhitung sejak 1900, ya, hingga 1945 itu dikategorikan sebagai masa kelahiran, ya. Tetapi di dalam itu ada periodisasinya, ya. Di masa kelahiran itu ada 3 periode, ya. Periode awal yakni 1933, kemudian periode 1933 hingga 1942, kemudian di periode yang ketiga itu 1942 hingga 1945. Nah, kemudian pada periode pembagian selanjutnya itu
pada sastra Indonesia ini masuk pada masa perkembangan. Masa perkembangan itu ya ini 1945 ya. Periode ini ya juga dibagi menjadi 3 sub ya. 1945 hingga 1953. Kemudian 1953 hingga 1961. Nah, 1961 hingga tahun 2000-an. Nah, itu masa perkembangan. Nah, kemudian masa-masa perkembangan ini di akhir-akhir periodenya itu banyak sekali kontemplasi-kontemplasi, eksperimen-eksperimen sehingga melahirkan gagasan-gagasan baru sastra modern ya. Nah, sastra modern ini bisa jadi disebut oleh beberapa orang itu sebagai angkatan 2000-an ya. Angkatannya Ayu Utami dan beberapa rekan yang lain. Nah, angkatan setelah itu sudah tidak ada yang mengklasifikasi sehingga pada era setelahnya ya kita menyebut sebagai sastra kontemporer ya. Jadi pasca 2000-an itu disebut sebagai sastra kontemporer. Nah, tentunya untuk membaca hal itu lebih detail, kita bisa membaca karya-karya dari para sastrawan, mulai dari catatan perjalanannya, puisinya, cerpennya, naskah dramanya, atau bahkan pertunjukan-pertunjukan yang mereka gelar, dan juga catatan-catatan biografi tentang sastrawan yang lainnya. Lah tentunya dengan itu kita bisa mendeteksi ya sejarah-sejarah sastra Indonesia. Nah, makanya seperti yang saya sebut pada video sebelumnya, berbicara sastra Indonesia itu tidak luput ya dari sejarah ya. Sejarah bangsa ini tentunya. Nah, ternyata ketika kita menilik lebih jauh, ternyata perkembangan sastra Indonesia ini, bahkan sastra Nusantara itu bergantung pada surat kabar. Nah, ini tidak ada di negara-negara lain, itu tidak ada ya. Sastra surat kabar itu tidak ada, hanya ada di Indonesia ya. Ada spesifikasi tentang sastra surat kabar. Nah, sastra surat kabar akhirnya pada era-era modern disebut sebagai sastra koran ya. Orang-orang yang menulis di sastra koran ya masuk pada kategorisasi orang-orang yang serius, bukan orang-orang yang populer ya. Kata serius dan kata populer itu pun lahir ya karena adanya legitimasi ya. Seseorang bisa saja menjadi seorang penulis ya tanpa butuh pengakuan dari koran, tanpa pengakuan dari sastrawan yang lainnya, hanya menerbitkan buku sendiri. Salah satu contohnya itu ada Dewi Lestari atau Di ya, disebut sebagai Di. Awalnya ia menerbitkan karya-karyanya sendiri ya. Sampai akhirnya karena memang karya-karyanya bagus, diulas oleh para sastrawan, dibicarakan oleh para sastrawan, sehingga ia pun masuk ke ranah yang serius. Padahal awalnya ia berangkat dari cara-cara sastra populer lahir. Nah, pada titik itu tentunya kita tidak bisa menjustifikasi seseorang yang menulis dengan serius akan selalu menulis serius. Orang yang awalnya menulis populer akan selamanya menulis populer. Itu juga tidak bisa semacam itu. Tidak bisa semacam itu ya. Tetapi ada terjadi perubahan ya. Perubahan itulah yang akan menentukan kemana seorang penulis akan memilih jalannya. Entah karena memang pikirannya, ideologinya berkembang, atau memang ada pilihan-pilihan yang lain terkait finansial, terkait ini dan itu ya. Tentunya pada pokok-pokok hal itu sudah tidak bisa kita kontrol. Selebihnya itu adalah proses kreatif yang memang terjadi pada seorang penulis. Nah, di zaman sastra Nusantara ya dulu ini ada cerita yang berkembang
Ya, cerita apa itu? Cerita Panji. Ya, cerita Panji pada periode-periode 2010 hingga saat ini sudah mulai banyak digerakkan di Jawa Timur ya, cerita Panji. Tetapi ya, sebelum itu sudah banyak ditulis cerita Panji yang meluas di Campa. Ya, tahu Campa? Campa ini adalah salah satu negara yang dulu dikuasai oleh Majapahit. Ya, kemudian Melayu dan juga di Filipina ya. Epos-epos tentang Mahabharata, Ramayana itu juga kuat ya pada khususnya di Jawa ya. Karena itu juga disebarluaskan oleh siapa? Iya, betul, Wali Songo. Ya, versi Jawa kemudian disesuaikan dengan adat-adat Jawa, dimasukkan ya dengan bahasa Kawi, bahasa ada juga yang Jawa Baru, ada yang Jawa Tengahan ya. Itu menyesuaikan ya. Bahkan Empu Kanwa sendiri menulis Arjuna Wiwaha dalam bahasa Kawi ya. Gatot Kaca, Hariwangsa ya, itu salah satu karya pujangga-pujangga era sastra Nusantara. Tantrika Mandaka, Calon Arang, Pararaton, Dewa Ruci, Negara Kertagama, Serat Kaltalida, Serat Pustaka Raja Purwa, Carita Warugu Guru, Kunjaro Karno, Karsian, Carita Parhyangan ya. Dan juga banyak sekali cerita-cerita yang dilahirkan yang mungkin sampai saat ini tuh ada yang membicarakan, karena orang-orang terus menggali ya kearifan lokal. Bahkan negara saat ini lebih banyak menitik beratkan kegiatan-kegiatan atau penelitian-penelitian terkait kearifan lokal ya, sehingga muncul kembali wacana-wacana pada masa lalu yang masuk ke sastra pada masa kini. Nah, tentunya ini sesuatu yang patut dicari dan digerakkan oleh akademisi ya. Sebagai tugas kita untuk uri-uri cerita-cerita pada masa lalu. Nah, tentunya dengan adanya itu kearifan kita akan muncul kembali, jati diri kita sebagai negara besar ya, itu akan kembali besar. Nah, saat ini kan kita sedang proses ya menjadi negara yang besar ya, padahal dulu kita sudah menjadi negara yang besar. Di Nuswantara ini ada Majapahit yang sepertiga dunia wilayah kekuasaannya. Nah, belum lagi Mataram, belum lagi Singosari ya, belum lagi Demak Bintoro. Lah, itu akhirnya tergabung menjadi satu dan disebut sebagai Indonesia. Dan era kesusastraan setelah adanya Indonesia sudah tidak lagi disebut sebagai sastra Nusantara, tetapi disebut dengan sastra Indonesia. Oke, itu saja yang perlu saya sampaikan pada video ini. Selebihnya teman-teman bisa bertanya atau berkomentar, atau bahkan yang lebih menarik itu teman-teman mencari referensi berupa buku, jurnal ya, jurnal ilmiah dari serat-serat lama, pelajari. Nah, itu akan mengembangkan wacana kita terhadap kearifan lokal, terhadap sejarah kita ya, Nuswantara jas merah. Jadi jangan pernah lupakan sejarah. Mari kita belajar untuk itu, dan mari kita saling berbagi. Jika Anda masukan atau pertanyaan, langsung saja ketik di kolom komentar. Cukup sekian, semoga video yang singkat ini bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.